Aku dan Caca terus mengikuti arahan anak kecil itu hingga akhirnya anak itu berhenti persis di depan sebuah lahan kuburan. Hai oi, selamat datang di Bacot Baca Cerita Horor. Di video kali ini Gusti akan membacakan sebuah cerita horor yang berjudul Teman Masa Kecilku. Penasaran ceritanya seperti apa? Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja cekidot. Pagi itu cuaca cerah. Aku dan temanku Caca berencana pergi ke desa masa kecilku dulu. Sebenarnya bukan tanpa alasan, melainkan aku akan melakukan survei sebuah lahan pertanian yang akan dijual ke keluargaku. Tepat pukul 10 pagi, aku dan Caca pun pergi dengan mengendarai mobilku. Dev, urusan beginian kenapa kagak bokap lu aja yang ngurusin? Soalnya gue kangen sama teman masa kecil gue dulu, Cak. Dan sekali kita bisa liburan. Seperti halnya perjalanan dari kota ke desa, walaupun memakan waktu dan macetnya perjalanan, namun perjalanan menuju desa sungguh membuat hatiku berdecak kagum karena disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Oh, jadi ceritanya mereka tuh mau ke desa gitu, mau melakukan sebuah survei lahan pertanian yang mau dijual ke keluarganya si aku ini, sekalian mereka tuh kayak bisa liburan, terus bisa ketemu sama temen masa kecilnya si aku ini, Hingga pukul 3 sore kita pun sampai di desa. Dan bergegas kita langsung pergi ke tempat penginapan yang tak jauh dari tempat yang akan aku survei. Tempatnya bagus, dan di belakang terdapat aliran sungai yang menambah kesan asrinya. Lanjut, sebelum maghrib datang, aku dan Caca pun memutuskan untuk pergi mencari makan di dekat penginapan. Bahkan hanya berjalan lurus dari tempat penginapan, kita sudah langsung bisa menemukan tempat berjualan makanan. Namun selepas kita balik dari membeli makanan, aku dan Caca melihat anak kecil yang sedang duduk di pinggir pagar tempat penginapan kita. Halo adek, lagi ngapain di sini sendirian? Ini udah maghrib loh. Aku kesepian kak, teman-temanku pada nggak ada. Memangnya orang tua kamu kemana? Pergi ke rumah kakek dan pulangnya nanti jam 8. Aku yang merasa kasihan, kemudian mengajaknya untuk ikut bersama kita ke dalam. Ditambah wajah yang sangat mirip dengan teman masa kecilku, membuat aku tak tega jika harus membiarkannya sendirian di luar. Dev, kok ada ya orang tua yang tega ninggalin anaknya sendirian, sementara merekanya pergi? Mana udah malam lagi? Entahlah, Cak. Mungkin dia dititipin sama saudaranya kali, terus dianya malah kabur. Sambil makan bersama, aku terus menatap wajah anak itu. Wajahnya yang mirip dengan teman masa kecilku, membuat aku berpikir jika anak itu adalah adik dari teman masa kecilku. Jadi ceritanya nih, mereka tuh habis kelar mencari makan, mereka ketemu sama anak kecil yang duduk di depan pagar tempat penginapan mereka, maghrib, sendirian. Ini anak bilang kalau misalkan orang tuanya ke rumah kakeknya, jadi kagak mungkin kan, masa iya sih orang tua ninggalin anaknya sendirian, terus ini anak berani banget gitu, maghrib keluyuran, duduk lagi di depan tempat yang kagak jelas juga buat ini anak gitu, ya kalau misalkan ini anak diasuh gitu, masa iya pengasuhnya ngambilin ini anak keluyuran gitu, kan kagak mungkin juga, kayak kagak masuk akal. Masih dengan banyak pertanyaan mengenai anak itu dan keluarganya, namun anak itu sekarang hanya terdiam dan tak mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Hingga pukul 7:30 malam, kita pun mengantarkan anak kecil itu ke rumah orang tuanya. Namun baru saja aku dan Caca selesai mencuci piring, anak itu tidak ada. Loh, kemana dia, Cak? Gak tahu, Dev. Padahal terakhir gua lihat tuh anak lagi duduk di situ. Apa jangan-jangan keluar kali ya? Kita berdua pun kemudian mengeceknya keluar. Hingga kita dikagetkan dengan anak itu yang berada di samping bangunan tempat kita menginap sambil bermain dengan menyusun batu-batu menyerupai kuburan. Ditambah dengan bunga-bunga di atasnya, membuat itu semakin lengkap menyerupai kuburan yang masih baru. Dek, kamu ngapain di situ? Aku lagi buat rumah kak. Rumah apaan, Dek? Kakak lihat itu kok kayak kuburan. Ini rumah kak. Dev, kayaknya ada yang gak beres deh sama tuh anak. Udah yuk biarin tinggalin. Kalau gitu Cak, kita anterin aja dulu. Soalnya kan masih kecil. Mana udah malam lagi. Kemudian aku dan Caca pun mengantar anak itu ke rumahnya. Dan beberapa kali kita tanya di mana rumahnya. Anak itu tak menjawabnya dan hanya menunjuk ke area yang tak jelas. Bahkan saat kita berjalan hampir 15 menit, kita masih belum sampai juga. Jadi ini sebelum mereka tuh nganterin ke rumahnya gitu, ini anak tuh tingkahnya aneh banget, masa kayak bikin rumah tapi bentuknya kayak kuburan, ini anak bilang itu tuh rumah, tapi mereka berdua tuh ngeliat itu tuh kayak kuburan, orang di atasnya tuh kayak ada bunga-bunganya gitu, jadi kayak
ini anak kayaknya aneh banget gitu oi, kayak bukan anak manusia gitu oi. Ditambah lagi nih oi ya, ketika mereka tuh OTW ke rumah nih anak ya oi ya, 15 menit belum sampai juga oi ini ke rumahnya, kagak mau jawab juga di mana rumahnya gitu oi ya. Kayaknya tambah 3 jam lagi sampai kali ya ke Bandung. Jalanan yang sepi dan hanya ada beberapa rumah yang jarak antara masing-masing rumahnya sangatlah jauh. Bahkan semakin kita terus berjalan, kita tak lagi menemukan rumah-rumah warga, melainkan hanya lahan perkebunan dengan pohon-pohon besar sejauh mata kita memandang. Dek, rumahnya masih jauh nggak? Di sini udah nggak ada rumah-rumah lagi loh, Dek. Di sana, Kak. Udahlah, Ca, ikutin aja. Kan kesian kalau misalkan tuh anak ditinggalin di sini. Aku dan Caca terus mengikuti arahan anak kecil itu hingga akhirnya anak itu berhenti persis di depan sebuah lahan kuburan. Oh my, oi, kita yang kaget sekaligus takut. Kini tak tahu lagi harus berbuat apa. Bahkan anak itu kini hanya terdiam berdiri sambil terus menatap mengarah ke lahan kuburan itu. Hingga akhirnya ketika aku dan Caca ingin memutuskan untuk pulang saja, anak itu tiba-tiba saja tidak ada. Sontak kita berdua kaget dan langsung berlarian. Oh my, oi. Jadi alih-alih mereka tuh ke rumah ini anak oi ya, mereka tuh malah dibawa ke lahan kuburan. Mana tuh anak tuh oi, diem aja kagak mau ngomong oi, dan fokus ke lahan kuburan itu aja oi. Jadi kayak diem kaku gitu oi, kayak mau ngomong. Ditambah oi ya, tuh anak tuh hilang tiba-tiba oi, ninggalin mereka berdua di lahan kuburan. Oh my, oi. Keesokan harinya ketika aku selesai melakukan survei lahan pertanian, aku pun terpikir untuk pergi ke rumah teman masa kecilku. Sampai di rumahnya, yang juga berada di samping rumahku yang dulu, yang kini sudah dihuni oleh orang lain, aku tak melihat ada seorang pun di dalam rumahnya. Hingga ketika aku terus mengetuk pintu rumahnya, keluarlah seseorang dari dalam rumahku yang lama. Cari siapa ya, Dek? Cari yang punya rumah ini, Bu. Kemana ya? Oh, rumah itu udah lama gak ditempatin. Jadi pas anaknya meninggal, mereka semua tuh pergi, gak tahu kemana. Sampai sekarang rumahnya kosong. Palingan juga ada tuh yang bersih-bersih kayak sebulan sekali. Memangnya yang meninggal anaknya yang mana, Bu? Itu anaknya yang paling kecil. Jadi pas ibu baru nempatin di rumah 3 bulan, anak yang paling kecil kalau nggak salah namanya tuh Eka gitu ya, meninggal. Sontak aku kaget dan benar-benar tidak habis pikir bahwa teman masa kecilku yang bernama Eka kini sudah tidak ada. Bahkan sudah 15 tahun lamanya ia meninggal. Oh my, oi, temannya tuh meninggal, oi. Apa jangan-jangan ada kaitannya, oi, sama anak yang menghilang yang mukanya tuh mirip sama temannya si aku ini, oi, yang namanya Eka ini, yang udah meninggal ini. Kemudian aku yang penasaran akan makamnya, meminta ibu itu untuk mengantarkan aku ke makamnya. Namun sesampainya kita di makamnya, aku langsung ingat bahwa tempat di mana Eka dikuburkan adalah tempat terakhir di mana anak kecil yang semalam membawa kita menghilang. Kini aku sadar bahwa anak kecil itu memang bukan anak biasa, melainkan itu adalah arwahnya Eka. Oh my, oi. Jadi nih, oi, anak yang menghilang semalam itu, oi, yang mukanya mirip sama si Eka ini yang katanya teman masa kecilnya dulu gitu, oi. Ternyata tuh arwahnya si Eka, oi. Jadi beneran itu adalah temennya si aku, teman masa kecilnya si aku, oi. Mungkin karena si Eka ini tuh sadar kali ya, teman masa kecilnya tuh mau ke dia gitu, mau ketemu sama dia. Akhirnya muncul gitu, oi, pingin bermain gitu, oi, pingin ngajak main. Cuma berhubung udah meninggal, jadi kayak nganterin si aku tuh ke makamnya gitu, oi. Sambil memetik bunga seadanya, aku dan Caca pun berziarah ke makamnya Eka. Namun ketika aku selesai menabur bunga, anak itu atau Eka muncul lagi. Dan kini tepat di sampingku. Eka, Dev, lu ngomong sama siapa? Eka, Ca. Jadi anak yang semalam itu dia adalah Eka, teman masa kecil gua. Mana, Dev? Gua nggak lihat apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Caca kini tidak bisa melihat Eka. Yang jelas setelah aku merasa puas akan pertemuanku dengan Eka, ia pun menghilang. Dan kita pun kembali ke tempat penginapan kita. Dan begitulah ceritanya. Oh my, oi. Ini mungkin si Eka ini kayak kangen juga gitu, oh ya. Kan si aku ini kangen pengen ketemu si Eka teman masa kecilnya. Nah, berhubung si Eka tuh udah nggak ada, udah meninggal, ya dia datang dengan kondisi dia yang udah meninggal gitu, oi. Untuk kayak nunjukin gitu ya, aku gitu ya. Eka udah meninggal. Jarahlah ke makam Eka gitu ya. Karena udah kayak hampir 15 tahunan kali ya, oh ya, sekitar puluhan tahun lah dia kagak bertemu si Eka gitu, oh. Jadi kayak ya udah tuh, mau nggak mau si aku tuh harus berhadapan dengan arwahnya si Eka gitu, oh. Ini mah jadinya gimana ya, alih-alih untuk liburan malah memecahkan misteri gitu, oh. Tapi nggak apa-apa sih, oh ya. Jadi kayak nggak penasaran lagi kan, oi. Si aku juga kayak tahu gitu bahwasanya si Eka tuh udah nggak ada gitu, oi.
Ini mengisahkan sebuah pertemanan yang luar biasa gitu ya. Tapi ya horor juga gitu kalau misalkan kita ketemu sama orang yang udah meninggal, ya horor juga gitu kayak mending taunya pas akhirnya gitu ya. Kalau di awal-awal dia ngerasa itu teman gue kayak horor banget juga gitu ya, kayak makin horor gitu. Oke, sampai di sini aja. Buat kalian semua yang suka dengan cerita horor, bacotin aja di Baca Cerita Horor. Gue sih bakal balik lagi dengan cerita-cerita horor lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan bye. Seru gitu ya kalau punya teman masa kecil. Gue sih nggak punya teman masa kecil. Adanya juga teman masa bodoh. Canda